Shalom saudara-saudariku, sebelum kita memulai ibadah kita, izinkan saya membaca beberapa ayat terlebih dahulu, yang diambil dari Mazmur 23 ayat 1 hingga 4. Nyanyian Daud. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan apapun. Dia membaringkanku di padang rumput hijau, Dia menuntunku ke tepi air yang tenang. Dia memulihkan jiwaku, Dia menuntun aku di jalan-jalan kebenaran oleh karena namanya. Walaupun aku berjalan melewati lembah bayang-bayang kematian, aku takkan takut bahaya, karena Engkau bersamaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sore dan malam hari, takkan tinggal mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sore dan malam hari, takkan tinggal mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, takkan tinggal mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Abba Yahweh, ku hampiri Engkau dengan sepenuh hatiku. Penuhiku Yahweh dengan roh-Mu, agar ku mengerti hati-Mu. Genap hati jiwaku, kekuatan pikiranku, mau mengasihi-Mu Yahweh. Segenap hati jiwaku, kekuatan pikiranku,
kekuatan pikiranku mau mengasihimu, Yahweh. Segenap hati jiwaku, kekuatan pikiranku mau mengasihi sesamaku seperti diriku sendiri. Segenap hati jiwaku, kekuatan pikiranku mau mengasihimu, Yahweh. Segenap hati jiwaku, kekuatan pikiranku mau mengasihi sesamaku seperti diriku sendiri. Ku mau mengasihimu, Yahweh. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Shalom. Pesan khotbah saya hari ini diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15 yang berbicara tentang Yesus memberi makan 5.000 orang.
Yesus memberi makan 5.000 orang, sebuah peristiwa yang sangat terkenal ya, dikenal oleh semua orang Kristen ya. Dan peristiwa ini sebenarnya adalah tanda yang keempat dalam Injil Yohanes. Nah, dalam Injil Yohanes total ada 7 tanda. 7 tanda yang dipilih oleh Yohanes dari sekian dari ribuan ataupun ratusan ya mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Rasul Yohanes memilih 7 ya sebagai 7 tanda ya untuk dimuat dalam Injilnya ya, yang dipakai untuk membuktikan bahwa Yesuslah Mesias ya, anak Allah yang dinantikan oleh bangsa Israel itu ya. Dan saya percaya tentu saja setiap mukjizat itu dipilih dengan berhati-hati ya. Jadi ini tanda yang keempat ya. Tanda yang pertama adalah air menjadi anggur, waktu Yesus mengubah air menjadi anggur ya, itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua ialah waktu Yesus menyembuhkan anak pegawai istana ya, dengan satu kata saja ya, anakmu hidup ya, walaupun dari jauh ya, pada detik itu, pada saat itu ya, tanpa ritual apapun ya, anak pegawai istana itu langsung disembuhkan. Dan kemudian kita di tanda yang ketiga kita melihat bahwa orang lumpuh yang sakit selama 38 tahun itu disembuhkan oleh Yesus ya, disembuhkan oleh Yesus ya. Dan peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang ini ialah peristiwa yang keempat ya, ataupun tanda yang keempat. Dan kebetulan juga tanda ini ya, tanda ini merupakan tanda yang disebut oleh keempat Injil. Jadi saudara bisa melihat betapa pentingnya tanda ini ya. Jadi saya akan membacakan kepada saudara ayat yang terakhir ya, 2 ayat yang terakhir dari pasal ini, dari nas ini ya. Saya akan bacakan Yohanes 6 ayat 14 sampai 15 ya, ayat 14 sampai 15 ya. Ketika orang-orang itu melihat tanda ajaib yang dilakukan oleh Yesus, mereka berkata, dia ini pasti nabi yang dijanjikan akan datang ke dunia. Kerana mengetahui bahwa banyak orang itu berencana datang dan memaksa dia menjadi raja atas mereka, Yesus menyingkir lagi ke bukit seorang diri. Jadi di akhir dari peristiwa ini, Yesus menyingkir, dia ingin seorang diri ya. Dan kalau saudara membaca kisahnya di Matius ya, sebenarnya kisah ini, peristiwa ataupun mukjizat ini juga diawali dengan Yesus ingin menyingkir diri, ingin menarik diri dan ingin menyendiri ya. Saya akan bacakan kepada saudara Matius 14 ya, Matius 14 ayat 13, dan saudara akan melihat sendiri ya bahwa ketika Yesus mendengar hal itu ya, apa yang didengar oleh Yesus, setelah Yesus mendengar bahwa Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Raja Herodes, setelah Yohanes dipancung oleh Raja Herodes, dia menarik diri dari sana dengan perahu ke tempat yang sunyi sendirian ya. Dan ketika orang-orang mendengar ini, mereka mengikutinya dengan berjalan kaki dari kota-kota. Jadi kita bisa melihat hal yang menarik di sini ya, bahwa peristiwa ini ya diawali dan diakhiri ya dengan Yesus ingin menyendiri ya, tapi untuk 2 alasan yang sangat berbeda. Di awalnya Yesus kerana besar kemungkinan terlalu sedih ya, mendengarkan kematian Yohanes Pembaptis ya, saudaranya itu ya. Jadi dia ingin menarik diri dan menyendiri, dan saudara baca sendiri bahwa dia tidak berhasil untuk menyendiri kerana orang-orang mendengarkan hal itu dan langsung mengikutinya. Saudara bisa bayangkan dengan karunia yang dimiliki oleh Yesus, karunia mengajar, karunia menyembuhkan yang dimiliki oleh Yesus, dia tidak mungkin dapat beristirahat. Saya bisa bayangkan kalau di zaman sekarang ini ada seseorang yang diberi anugerah oleh Tuhan, anugerah penyembuhan seperti yang dimiliki oleh Yesus. Dalam arti kata, setiap doa
penyembuhannya dikabulkan, ya. Kalau 100 doa dipanjatkan, 100 doa dikabulkan, 100 penyembuhan terjadi, dan tidak kira penyakit apapun, sakit apapun, semuanya dapat disembuhkan, ya. Dan saya pikir kalau ada seseorang yang memiliki karunia seperti itu hari ini, dia tidak mungkin dapat tidur, ya. Saya pikir HP-nya, teleponnya akan berdering setiap waktu, ya, meminta untuk dilayani. Dan saya pikir itulah harga yang harus dibayar oleh seseorang, ya, untuk menerima karunia dari Allah, ya. Dengan kata lain, kalau kita memahami hal ini dengan baik, ya, saya percaya Allah tidak akan memberikan karunia-Nya kepada orang yang egois, ya. Jadi Yesus di sini sekalipun dia ingin menyendiri, ya, sekalipun dia sangat sedih, ya, dia ingin menyendiri, tetapi apabila orang datang kepadanya, orang banyak datang kepadanya, dia hatinya tetap digerakkan oleh belas kasihan, ya. Tapi saudara, di akhir kejadian, kita lihat alasan lain mengapa Yesus mau menyendiri, ya. Di sini, ya, semua orang, ya, setelah melihat apa yang dilakukan, mereka semua yakin sekali, ya, bahawa dia inilah nabi, ya, yang akan datang itu, ya, dan mereka ingin menjadikan dia raja, ya. Dan Yesus, ketika mereka ingin menjadikan dia raja, benar-benar menjadikan dirinya unavailable, ya. Dia benar-benar menyingkir, ya. Itulah yang poin yang saya sampaikan di pesan saya yang lalu dari Yohanes 5, ya. Yesus tidak menerima kemuliaan dari manusia sama sekali, ya. Jadi pilihan bagi Yesus adalah bagi Yesus ada dua mahkota, ya. Satu mahkota dari syurga, ya, satu mahkota dari dunia, ya. Dan dia memilih untuk menolak mahkota dari dunia yang mungkin tertulis kecil di sana, made in hell, ya. Dan dia menolak mahkota duniawi, ya, untuk dan dia lebih memilih mahkota syurgawi. Dan kita sebagai murid-muridnya, ya, juga harus membuat pilihan seperti itu untuk menolak, ya, pujian, kemuliaan, dan tidak mencari, ya, kemuliaan dan pujian yang berasal dari manusia, ya, dan memilih kemuliaan dan mahkota yang berasal dari syurga, ya. Okey, jadi di sini untuk pesan hari ini seperti yang saudara lihat dari ayat tadi, ya. Pesan saya simple hari ini, ya, bahawa Tuhan sedang mencari mitra kerja, ya. Dia sedang mencari distributor roti, ya, bukan pabrik roti, ya, tapi dia mencari distributor roti, ya. Dengan kata lain, pesan saya hari ini sangat simple, iaitu Allah benar-benar membutuhkan kita, ya. Tuhan benar-benar membutuhkan kita, ya. Untuk sekali, ya, mungkin kita mengesampingkan, ya, kebutuhan kita, ya, dan memikirkan kebutuhan Allah, ya, di mana dan yang dirangkum, ya, dalam satu kalimat kecil yang kita lihat tadi, ya, kamu yang memberi mereka makan, ya. Dia yang berbelas kasihan, ya, tapi kamu yang memberi dia makan, ya. Belas kasihan itu berasal dari Yesus, ya. Dia tergerak dengan belas kasihan, dia dapat memproduksi roti itu, tapi kamu, ya, yang memberi makan itu. Jadi sebelum kita lanjutkan, mari kita membuat beberapa pengamatan dari pasal ini. Poin yang pertama yang saya harap saudara perhatikan ialah bahawa Tuhan sangat peduli, ya, dengan kebutuhan jasmani umatnya. Di sini bahkan tentang hal seperti makan dan minum, pakaian. Dia sangat peduli. Kita perhatikan di sini bahawa orang banyak di sini tidak rewel tentang makan minum mereka, ya. Tidak disebut sama sekali mereka mengeluh tentang lapar atau haus, ya. Tapi Yesus sendiri yang memulainya. Dia memulai percakapan dengan Filipus. Di manakah kita akan beli roti, ya, untuk orang
sebanyak ini, ya, walaupun ini sebenarnya disampaikan dalam bentuk ujian, ya, tapi kita bisa lihat bahwa Yesus yang memulainya, ya, seperti yang disebutkan oleh Yesus sendiri di Matius 6, ya, Bapakmu mengetahui apa yang kamu butuhkannya, bahkan sebelum kamu meminta kepadanya. Dan ini hal yang saya perhatikan tentang iman kita, iman Kristen, ya, iman yang sangat-sangat praktis, ya, dan saudara juga akan perhatikan dari pengalaman saya sendiri, dari pengamatan saya sendiri, manusia-manusia Allah yang dipakai secara luar biasa oleh Allah, pada dasarnya itu orang-orang yang sangat-sangat praktis dan bahkan sangat memperhatikan, ya, makan, minum, pakaian anak-anak dombanya, domba-dombanya, ya. Dan satu contoh yang dapat saya berikan ialah Pastor Eric sendiri. Sepanjang pengalaman saya berurusan dengan beliau, ya, di samping pengajarannya yang luar biasa, pengajarannya sangat-sangat berbobot, ya, tapi apabila berbicara dengan kita memiliki urusan pribadi, saudara akan perhatikan betapa dia peduli, ya, tentang hal-hal seperti makan, minum, rakan-rakan sekerja, istirahat rakan sekerja, apakah rakan sekerja berolahraga atau tidak, hal seperti itu, ya, dia benar-benar perhatikan. Bahkan dia bisa bicara panjang lebar, meminta rakan kerja untuk lebih banyak berolahraga. Dan saya dia pernah juga sekali, mungkin di awal tahun, di tahun-tahun awal pelayanan saya, mungkin kadang-kadang saya berpakaian agak compang-camping, ya, dan pernah sekali beliau dalam keadaan sakit, ya, waktu di mall, ya, sakit, berjalan dengan agak susah payah, ya, beliau ingin membelikan pakaian untuk saya, ya. Dia mau membelikan kemeja untuk saya, ya. Jadi kita perhatikan bahwa dan ini bukan tidak terbatas kepada Pastor Eric, tetapi saya perhatikan bahwa hamba-hamba Allah pada umumnya, ya, yang dipakai luar biasa oleh Allah, selain berkhotbah dan semua itu, dalam berurusan dengan umatnya, mereka sangat-sangat mempedulikannya, hal-hal seperti makan, minum, dan pakaiannya. Itu sebabnya iman kita itu iman yang benar-benar sangat praktis, ya, seperti Yesus ketika orang minta pajak, ya, pajak bait Allah, ya, pajak 2 dirham itu, Yesus berkata pada muridnya, pergilah, ya, lemparlah kail, ya, ke danau, pergi ke danau, lemparkan kail, ya. Ikan yang pertama itu kamu buka mulutnya, ya, di situ ada uang, ya, di dalam mulut ikan itu ada uang, ya, dan pergi bayar pajak itu, ya, bukan saja untuk aku, ya, untuk aku, bagi aku, dan juga bagimu, ya. Jadi kita lihat di sini, ya, Yesus bahkan, ya, akan melakukan sebuah mukjizat, ya, untuk kita membayar pajak kita, ya. Jadi kita tidak perlu lari, ya, dari pemungut pajak, ya, ataupun tukang pajak, ya, di mana perlu, ya, Yesus akan melakukan mukjizat, ya, supaya kita membayar pajak. Demikian juga kisah tentang anak perempuan Yairus, ya, yang bangkit dari kematian, ya. Anak ini sudah mati, ya, dan Yesus membangkitkan anak ini dari kematian di tengah-tengah ketakjuban manusia, di tengah-tengah ketakjuban orang banyak itu, ya. Mungkin ada yang memeluk anak itu, mencium anak itu, dalam keadaan takjub itu Yesus mengatakan sesuatu yang cukup praktis, ya, ya. Sepertinya hanya dia tahu, ya, anak ini lagi lapar, ya, dan setelah memberi peringatan keras untuk jangan memberitahu siapapun, ya, tentang peristiwa ini, ya, dia menyuruh mereka memberi anak itu makan, ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, ya, seorang rohani besar kemungkinan makin rohani seseorang itu makin praktis orang itu, ya. Dengan ini juga saya juga
sangat bersyukur kepada kepekaan yang ditunjukkan oleh jemaat kita juga, jemaat kita juga, dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan untuk saudara-saudara juga, khususnya kepekaan yang saudara tunjukkan, dan di sepanjang pandemi ini, berkat dari kontribusi dari saudara-saudara, apakah di dalam negeri dan juga dari luar negeri, di jemaat kita, tidak seorang pun, saya percaya dan saya berharap tidak seorang pun dari pengamatan dari penyelidikan kami, tidak seorang pun yang kekurangannya. Saya harap itu akan terus terjadi, kamu jangan suruh mereka pergi. Yesus berkata pada murid-muridnya, jangan suruh mereka pergi. Beri kamu yang berikan kepada mereka makanannya. Jadi poin yang kedua yang bisa kita tarik dari peristiwa ini, dari tanda yang keempat ini, yang dapat kita belajar dari anak kecil ini, bahwa Allah tidak mencari talenta yang besar. Allah tidak perlu talenta yang besar. Talenta kita, apapun milik kita, sekecil apapun talenta kita, sedikit apapun talenta kita, selama kita menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan tanpa hitung-hitungan seperti anak ini, Tuhan dapat melakukan banyak melalui persembahan kita. Saya percaya anak ini besar kemungkinan anak ini tidak akan pernah sadar, sadar atau tidak sadar, saya pikir tidak penting, tapi saya percaya kerana tindakannya ini, menyerahkan 5 roti ataupun makan siangnya, yang bekal dari mamanya kepada Andreas, hal ini tercatat di dalam keempat Injil, dan saya percaya anak ini sudah menjadi inspirasi, bagi ribuan, bagi jutaan orang, untuk masuk ke dalam pelayanan Tuhan, untuk memberi kepada pelayanan Tuhan, dan saya percaya kerana anak ini, berkat dari persembahan kecil, dari anak ini, pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan, menjadi jauh lebih maju, justru kerana kisah yang dicatat dalam Injil ini, justru kerana pengorbanan pengorbanan kecil, yang diberikan, yang ditunjukkan oleh anak ini. Saya pikir ini luar biasa, dan itu sebabnya saya mau menekankan, bahwa Allah tidak mencari. Kita tidak perlu memiliki talenta yang besar, kita tidak perlu memiliki sumber yang besar, untuk bisa dipakai oleh Tuhan sama sekali, Dan berikut kita melihat dari Matius 14, dari Matius 14, apa yang dilakukan oleh Yesus, pada persembahan anak ini, Kita lihat di Matius 14, saya akan bacakan kepada saudara ayat 19, ayat 19. Kemudian dia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput, dan dia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Lalu sambil memandang ke langit, dia mengucap syukur dan memecah-mecahkan roti itu. Setelah itu dia memberikannya kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya kepada orang banyak. Jadi di Matius 14 ayat 19 kita melihat 4 kata di sini, yang 4 hal yang dilakukan oleh Yesus. Dia mengambil, kemudian dia mengucap syukur, dan kemudian dia memecah-mecahkannya, dan kemudian dia memberikannya kepada murid-muridnya. Saudara bisa melihat
langsung di sini kiasannya kepada pejamun kudus ya. Dia mengambil roti itu, dia memandang ke langit, mengucap syukur ya, dan memecahkannya dan kemudian memberikannya ya. Jadi dia pertama mengambil, kemudian mengucap syukur ya. Yesus itu orang yang penuh ucapan syukur ya. Pemberian kita dia terima dengan ucapan syukur ya, di hadapan Bapa, dan kemudian dia akan memecahkan apa yang kita berikan kepada dia, dan kemudian diberikan kepada murid-murid ya. Di perjamuan kudus, waktu roti diberikan kepada kita, kita makan saja ya. Kita makan sendiri saja ya. Tapi ada satu aspek dari perjamuan kudus yang harus kita perhatikan di sini ya, bahwa murid-muridnya setelah menerima roti itu ya, mereka hanya menyalurkannya ya. Mereka hanya pas lewat tangan mereka saja ya. Mereka pas ya, sampaikan ya kepada orang banyak ya. Nah, ini yang luar biasa ya tentang perjamuan kudus ya. Kita bisa menelaahnya dari berbagai sisi ya, dan kita perhatikan apa yang telah dilakukan oleh Yesus ya, mukjizat yang terkenal ini ya. Mereka semua makan sebanyak yang mereka inginkan ya. Bukan saja apa yang mereka butuhkan ya, tetapi juga apa yang mereka inginkan ya. Kalau terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan ya, mereka makan sepuas-puasnya ya, dan ini melambangkan kepada kita ya, kemurahannya ya, the generosity ya of God ya. Dan kita lihat hal yang sama di tanda yang pertama ya, waktu Yesus mengubah air menjadi anggur ya. Dia tidak mengubah air secukupnya ya, tapi dia mengubah air sebanyak 150 galon ya, ataupun 700 liter ya. Jadi para tamu bisa minum sepuasnya ya, sepuasnya ya. Ya, poin yang berikut yang sangat indah yang saya ingin sampaikan kepada saudara ialah saudara perhatikan ya, bahwa setelah semua makan sepuas-puasnya, dan ingat ya, murid-murid itu pada waktu itu hanya bertindak sebagai penyalur ya, dan mereka menyalurkan ya makanan ataupun roti dan ikan itu kepada kira-kira 10.000 orang ya, 10.000 orang, karena yang terhitung 5.000 itu hanya laki-lakinya ya, karena zaman itu memang hanya laki-laki yang dihitung ya. Jadi kalau kita hitung semua, besar kemungkinan orang banyak itu terdiri dari 10.000 atau kalau hitung anak-anak mungkin lebih dari itu, lebih dari 10.000 orang ya. Jadi murid-murid menyalurkannya satu persatu ya. Mungkin ada juga yang akan berpikir ya, kapan aku yang makan ya, mereka juga lapar ya, kapan mereka yang makan, kapan aku juga makan ya. Jadi di sini saya ingin ya semacam menghibur saudara ya, khususnya para coworker ya, para hamba Tuhan, dan juga para saudara-saudara semua ya, yang dalam menurut sesuai dengan kapasitas saudara, sesuai dengan anugerah ataupun karunia yang diberikan oleh Allah kepada saudara ya, yang melayani jemaat tanpa pamrih ya. Ya, Tuhan tidak akan pernah melupakan saudara. Di sini kita melihat ya, Yesus menyuruh kumpulkan yang tersisa ya, kumpulkan yang tersisa ya, dan ternyata terkumpul 12 bakul ya, ataupun 12 bakul, 12 keranjang ya, dan setiap muridnya bisa pulang ke rumah masing-masing, ke keluarga masing-masing dengan satu keranjang ya. Ya, jadi Allah ialah Allah yang tidak akan pernah berhutang budi kepada kita ya. Dia akan selalu membalas hamba-hambanya ya. Nah, ada satu pertanyaan yang Petrus sampaikan kepada Yesus di Matius 19 ya. Di Matius 19 ayat 27 saya akan bacakan kepada saudara. Kemudian Petrus berkata kepadanya, lihatlah, kami sudah meninggalkan semuanya dan mengikuti engkau. Jadi apa yang akan kami terima?
Jadi di sini Petrus agak terang-terangan ya bertanya pada Yesus ya, apa yang akan kami terima ya? Kami sudah meninggalkan segalanya untuk uh, mengikut Engkau ya. Dan Yesus berkata kepada dia ya, dan kepada mereka ya, dia bukan saja kepada Petrus tetapi kepada semua ya. Aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu bahwa kamu yang mengikuti aku dalam dunia yang baru, ketika anak manusia duduk di takhta kebesarannya, kamu juga akan duduk di atas 12 takhta untuk menghakimi 12 suku Israel. Jadi ini sesuatu yang sangat indah ya. Baru-baru ini saya mengutip ayat ini kepada seorang saudara yang kehilangan banyak ya. Dia benar-benar kehilangan banyak, justru boleh dikatakan dia kehilangan segala sesuatu. Karya, keluarga, segalanya ya, demi Kristus. Kerana beriman kepada Kristus, dia kehilangan segala sesuatu. Jadi saya mengutip kepada dia ayat ini ya, untuk menghibur dia ya. Jadi kamu ya jangan sedih ya, kerana kehilangan segala sesuatu, kerana kamu memang ditentukan ya menjadi raja ya. Suatu hari nanti kamu akan menjadi raja ya, dan itu dijanjikan ya, bukan saja kepada 12 murid ini sebenarnya ya. Kalau saudara baca di kitab Wahyu ya, di kitab Wahyu dinyatakan dengan jelas ya, semua orang percaya ya dipanggil ya, dan di ujungnya di dunia yang baru nanti ada sebuah mahkota ya, menanti kita semua ya. Dan kemudian di ayat 29 Yesus melanjutkan, dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ayah, ibu, anak-anak atau ladangnya kerana namaku ya, akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal ya. Tuhan akan mengembalikannya 100 kali lipat ya. Dan kalaupun kita perlu ya menyerahkan nyawa kita ya, memberikan nyawa kita ya demi dia ya, dia akan mengembalikan kepada kita ya dengan hidup yang kekal, ya. Jadi apa yang kita dapat ya, ada seorang saudara setelah mengabdi hidup saya selama belasan tahun ya, dia bertanya terus ya, apa yang dia dapat ya, jadi nggak usah khawatir ya, saya minimal ada satu baku ya, satu keranjang ya, satu keranjang. Jadi mari kita perhatikan ya, dan menangkap semangat ya, ataupun pelajaran penting ya, ataupun tanda penting ya dari mukjizat ini ataupun dari tanda ini ya. Tanda ini sebenarnya ditujukan khusus ya, bukan kepada orang banyak tapi kepada murid-muridnya sebenarnya ya. Dan benar sekali ya, saya pernah mendoakan sesuatu belasan tahun yang lalu ya. Saya mendoakan sesuatu ya, dan saya baru beberapa hari ini ya sadar bahawa doa saya belasan tahun yang lalu itu benar-benar doa yang alkitabiah dan sesuai dengan apa yang disampaikan di sini. Saya pernah berkata pada Tuhan ya, Tuhan, saya benar-benar kosong. Saya tidak punya apa-apa untuk diberikan. Saya juga tidak punya talenta apa-apa. Tapi saya masih ingin melakukan sesuatu untuk Engkau ya. Saya hanya ingin menjadi distributor ya, distributor roti hidup ya, distributor saja ya. Jadi pabrik tidak mungkin ya, tapi jadi distributor ya. Itu sebabnya saya memberikan hidup saya untuk mengerjakan website, menerbitkan buku dan seterusnya ya, hanya untuk menjadi distributor ya, distributor firman Tuhan ya. Dan ternyata doa seperti itu menyenangkan Tuhan, dan dengan berjalannya waktu Tuhan apabila kita memiliki sikap seperti ini ya, hanya untuk menerima dari Tuhan dan kemudian dipas ya, disalurkan kepada orang lain ya, kita mulai bersentuhan
dengan kuasanya, ya, persentuhan dengan kuasanya, ya, yang bisa melipat gandakan apa yang kita persembahkan kepada Dia. Ya. Jadi saya percaya uh, 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 ini pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita, dan hidup kita akan menjadi berguna, hidup kita akan menjadi berarti. Dan apabila kita menerima panggilan Yesus, ya, kamu yang memberikan mereka makan, ya, kita akan berubah dari menjadi seorang yang selalu membutuhkan, ya, menjadi seorang yang dibutuhkan, ya. Jadi kontrasnya ialah kontras antara being needy or being needed, ya. Dan apabila kita menerima panggilan Tuhan, ya, saudara akan dapati dalam kehidupan saudara di dunia ini, ya, saudara makin menjadi makin lama makin menjadi orang yang needed, ya, orang yang dibutuhkan, ya, bukan orang yang selalu membutuhkan. Boleh dikatakan pertumbuhan rohani ialah pertumbuhan dalam hal ini, ya. Waktu kita masih kecil, kita itu needy, ya, membutuhkan, selalu membutuhkannya. Tetapi kedewasaan ialah semakin dewasa kita semakin needed, ya, being needed, ya, kita semakin dibutuhkan, ya. Jadi kita harus bergerak, ya, dari being needy, ya, bergerak menuju menjadi being needed. Ya, saya pikir itulah panggilan Tuhan kepada kita, ya, kamu, ya, yang memberi mereka makan, ya. Dan apabila hidup kita di dunia ini makin needed, ya, being needed, ataupun makin kita dibutuhkan, saudara akan mendapati, ya, hidup saudara juga menjadi makin lama makin bermakna, ya. Jadi mari kita meresponi panggilan Tuhan, dan mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk pesan firman-Mu, ya, roti hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan Bapa, kami meminta Engkau menaruh firman-Mu ini sedalam-dalamnya dalam hati kami, dan mengubah kami, ya, dari menjadi orang yang selalu membutuhkan, ya, menjadi orang yang dibutuhkan, ya. Dan Bapa, kami meminta Engkau menaruh belas kasihan-Mu di dalam hati kami, ya, agar kami dapat menjadi saluran bagi belas kasihan-Mu juga. Bapa, terima kasih, demi kemuliaan nama-Mu kami berdoa. Amin. Penuhi hati